Silahkan. Sambil kita menunggu yang lain bergabung. Nyetel TV sih, Di. Oke, kita sambil menunggu. Ini menunggu Pak Ali juga. Sebentar lagi kita akan mulai. Bentar, teman-teman. Oke, sambil nunggu yang lain, saya absen dulu. Ini yang sudah bergabung ada Ahmad Rafiq, Akmal Afandi, Amir Fauzan, Saizatul Hasanah, Gian Bintang, Haidar Najmam, Ilham Anas, M. Farid Saifullah, Mila Az-Zahra, Muhammad Najih, Muhammad Zaula Zamial, Nabil Dirwas, Nadia Musharrafah, Nala Silma, Mas Robi Ramdhani. Mungkin teman-teman yang lain bisa untuk menghubungi teman-temannya untuk segera bergabung supaya kita biar segera mulai. Baru 15 orang yang gabung dari totalnya banyak orang. Oke, sambil dihubungi teman-temannya yang lain supaya kita segera mulai. Oke, kita mulai saja ya sambil menunggu yang lain. Nanti teman-teman yang hadir nanti bisa menyampaikan ke teman yang lainnya. Sabi, Iqbal suruh gabung. Halo Mas Sabi. Iya, Pak. Dir. Wildan, Hadir. konco-koncone kon gabung. Nggih.
Oke, sambil menunggu ya kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bertemu lagi malam ini yaitu untuk sesi kita akan membahas keberangkatan kita dan menginformasikan terkait beberapa hal yang perlu kita bahas. Sebelumnya saya mohon maaf karena agenda kita ya seperti ini, sering menginformasikan, tiba-tiba menginformasikan. Ya tujuannya semuanya biar teman-teman mempersiapkan diri, apalagi ini sudah mendekati keberangkatan. Bagaimana yang disampaikan oleh Pak Ali dan juga sudah disampaikan di grup juga bahwasanya rencana keberangkatan insya Allah itu paling lambat ya, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi, sudah fix semuanya, itu kita perkirakan itu jatuh di antara tanggal 10 sampai 14, itu insya Allah. Karena apa? Proses perjalanan visa kita sudah memasuki tahap masuk dan sudah diproses. Adapun prosesnya nanti itu sekian hari lah. Nah, cuma nanti karena kita ini masuknya adalah visa percepatan. Visa percepatan itu apa? Mestinya visa kita itu sebagaimana yang diinformasikan dengan jumlah peserta yang masuk ke kedutaan besar itu sekian ribu, mestinya visa itu akan selesai di bulan Januari. Akan tetapi kita meminta percepatan itu selesai sekitar 1 minggu. Akan tetapi percepatan tersebut mengharuskan lembur. Sehingga lembur tersebut memerlukan ada insentif tambahan untuk pekerja yang lembur. Sehingga itu nanti akan kita sampaikan terkait hal tersebut. Oke, sebelum kita membahas hal tersebut, ini tadi Pak Ali menginformasikan ke saya. Pertama yang akan kita bahas itu terkait rumah. Hari ini mestinya rumah itu sudah selesai, sudah fix, sudah dapat rumah seperti yang diinfokan Pak Ali tadi, itu rumah tadi sudah mestinya sudah selesai, sudah beres. Nanti terkait rumah yang ingin menempati rumah yang ditawarkan Pak Ali tadi itu siapa saja, nanti ada berapa orang, nanti membutuhkan berapa rumah. Nanti kemarin kan sudah dibahas, ada yang ikut kakak kelas, ada yang ke rumah tersebut. Cuma karena masih ada yang di sana belum melakukan pembayaran, sehingga rumah tersebut baru dapat beberapa. Jadi itu yang harus kita bahas malam ini. Oke, terkait rumah nanti Pak Ali akan menyampaikan. Yang sudah ikut kakak kelas ya sudah, yang nanti belum, nanti rumah itu yang ditawarkan Pak Ali tadi siapa saja yang ingin bergabung, sedangkan yang Putri juga kayaknya sudah beres ya, tinggal beberapa sebenarnya yang belum. Yang Putri kayaknya sudah beres, sudah ada yang menghandle itu kakak kelasnya, sama seperti yang lainnya sudah ikut kakak kelas. Jadi tinggal beberapa yang di sana ingin siapa saja yang gabung di rumah-rumah yang sudah dibahas tadi dengan harga yang sudah tercantum. Oke, oke. Mungkin teman-teman, mungkin Pak Ali untuk menyampaikan dulu terkait rumah yang tadi sudah ditampilkan, dikirim di share di grup. Itu kira-kira siapa yang minat untuk bergabung di rumah tersebut, nanti bisa setelah ini bisa di list lah di nama-namanya. Setelah itu nanti ada bagasi ya. Hari ini sampai hari ini teman-teman yang ngelis bagasinya baru beberapa orang. Nanti saya konfirmasi ke Mbak Nadia, sudah tambah apa belum? Karena ini kan terkait
kita mempertimbangkan maskapainya. Jadi teman-teman segera ya, jangan sampai molor lagi, supaya segera kita, kalau bisa turun langsung kita langsung isut tiket pesawatnya dengan memperkirakan jumlah bagasi itu yang berikut. Sedangkan berikutnya nanti yaitu pembahasan tentang harga visa yang dipercepat tadi, itu bagaimana nanti akan disampaikan di sesi berikutnya. Setelah itu ya nanti ada sesi tanya jawab, persiapan-persiapan teman-teman semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Pertama, monggo Pak Ali untuk menyampaikan terkait rumah yang ditawarkan tadi. Monggo Pak Ali. Ya, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Ini sementara kita bahas rumah terlebih dahulu. Ini insya Allah yang dari Moana Center itu ada 10 orang. Terus alhamdulillah yang benar, alhamdulillah udah dapat rumah. Nah, barusan aku kirim rumah terbaru lagi. Coba teman-teman sambil cek di grup video rumah. Jadi ini ada 2 rumah. Jadi ntar teman-teman bisa ngasih kesimpulan karena di sini yang paling bantu untuk survei rumah itu Mas Boy. Alhamdulillah Mas Boy juga udah masuk di grup. Mungkin dari rumah pertama itu harga sekitar 1.800.000-an lah. Terus yang video kedua itu harganya sekitar 8.000 pon, itu udah ada kulkas sama mesin cuci, itu harga 8.000 sekitar 2.800.000. Nah, itu cuma sambung akad itu cuma bayar idar aja. Tapi yang rumah pertama itu istilahnya dia buka rumah baru. Jadi jatuhnya misal bayar 400 dikali 3, maksudnya dikali 3 itu 3 rumah, 1 buat takmin jaminan kepemilikan rumah, terus 1 lagi buat simsar itu maklarnya gitu. Jadi habis ini mungkin saya mempersilakan Mas Boy buat cerita sedikit tentang rumah gitu. Oke Mas Boy, masuk Mas Boy. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mungkin itu ya, mau sedikit cerita masalah rumah yang di-share sama Mas Ali yang pertama itu. Itu untuk lokasi memang lumayan strategis banget. Soalnya deket sama Madiava, sama pasar, juga akses ke luar itu enak. Banyak masjid juga. Itu lantai paling bawah, masuk gerbang itu langsung rumah. Tersedia 2 kamar, 1 sholah sedang. Yang kamar satu bisa diisi 2 orang, yang satunya lagi 4 sampai 5. Kalau 5 itu mentok banget udah. Nah, mungkin barang nanti bisa ditaruh di mana? Di sholah. Tapi untuk yang itu memang kayak apa ya? Kelengkapannya itu nggak ada, maksudnya fadi. Jadi kalau kompor, masalah alat-alat masak, mesin cuci, kulkas itu belum gitu. Dan itu igarnya 5.000 pon. Tanpa listrik, tanpa air. Nanti ada tambahan lagi gitu. Terus tapi ini masalahnya. Kemarin itu kita memang coba survei. Menang di lokasi aja sih. Kalau dalamnya itu memang agak-agak sempit, cuman ya bisa lah, nanti bisa diatur bareng. Tapi masalahnya untuk ngedilin tadi malam itu memang kita tembak-tembakan sama Simsar Hafid itu yang di Gamalia. Jadi tadi malam aku coba ngomong sama mamanya yang punya rumah itu, gimana kalau kita musyawarah dulu, soalnya yang nempatin kan masih di Indo. Terus kemarin malam itu kan kalau aku ngurusin sendiri kan nggak bisa, tetap harus musyawarah dulu sama yang mau nempatin antum-antum ini. Jadi aku minta buat deal-dealannya nunggu keputusan bersama gitu. Nah,
kemarin itu dia minta sampai zuhur tadi. Cuman zuhur tadi itu kan memang belum ada Zoom, juga masih pada DL kan, jadi susah. Terus aku tadi sempat ngomong sama Mas Ali, ini tinggal nunggu keputusan bersama aja. Soalnya kan memang rumah ini itu udah diincar orang banyak gitu. Jadi modelnya siapa cepat dia dapat. Dan memang perlu diketahui, masalah rumah ini memang nggak ya susah-susah gampang lah gitu. Kalau pas dapat yang enak, terus rezekinya enak ya, alhamdulillah bisa dapat. Tapi kalau apa jatahnya susah ya, emang agak apa namanya perlu koordinasi lebih lanjut. Kayak yang tadi malam itu, tadi habis zuhur aku chat itu dia udah nggak balas lagi. Aku bilang insya Allah bisa diambil, tapi belum ada balasan dari simsarnya itu. Gitu. Mungkin segitu dulu Mas Ali. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Oke, monggo, gimana tanggapan teman-teman terkait hal tersebut? Itu ada tawaran 2 rumah itu. Nanti teman-teman yang di sana, yang tadi saya sampaikan, yang belum memiliki tempat, itu enaknya ingin ambil yang mana? Yang dalam artian Fadi yang masih kosong tadi, atau tawaran yang kedua? Yang kedua tadi belum disampaikan ya? Kalau yang Yang kedua, saya belum survei itu Pak. Cuman Mas Ali coba chat aja gitu, terus dikirim video. kedua itu sudah ada mesin cuci sama kulkas. Lah itu enaknya yang kedua itu cuma sambung akad. Jadi tinggal bayar igarnya aja gitu. Jadi kemungkinan nggak bayar takmin sama simsar gitu lah. Aku minta teman-teman Mas Alim sama Mas Balya sama Mas Fayez ya buat cek hari inilah gitu. Karena itu rumah mungkin itu bisa diisi orang 7 mungkin. Itu pun kita didominan buat ngisi rumah mungkin dari kita 5 orang gitu. Mereka itu cuma 2 orang, jadi lebih nyaman kalau kita banyak orang terus 2 orang itu senior. Jadi kalau kebutuhan apa-apa bisa bantu teman-teman. Gitu Pak Kosim. Oke, jadi dari teman-teman yang ikut Maulana Center istilahnya rumahnya itu tadi tawaran rumahnya ada 2 opsi rumah. Silahkan teman-teman, nanti bisa di list langsung ya. Ingin rumah yang satu atau yang kedua langsung di grup saja. Itu sudah disampaikan terkait rumah tersebut. Mau yang opsi yang pertama atau opsi yang kedua, biar langsung teman-teman yang di Mesir langsung mengeksekusinya. Silahkan Mas Balia. Ini Mas, cuman sekedar saran aja ya. Ini kalau masalah rumah itu buat yang mau datang ke sini, kalau bisa ya, kalau aku pribadi nih ya saran, yang penting kita dapat rumah aja dulu. Soalnya kan ini juga nanti mau ada termin dari kita yang bantu-bantu cari rumah juga nggak bisa full fokus ke rumah. Juga kita mau ada belajar juga gitu. Yang penting dapat rumah dulu, nanti enak apa enggaknya, jelek bagusnya nanti dulu lah. Yang penting kita ada tempat istirahat, biar belajar enak, istirahat enak dulu. Nanti kalau misalnya nggak cocok, bisa cari lagi di bulan-bulan berikutnya gitu aja. Saran dari aku gitu sih. Oke, gitu ya. Itu dari kakak senior kita yang ada di Mesir. Bahwasanya ya hari ini, karena juga persiapannya sudah mestinya ini sudah mendekati ujian juga, kakak-kakak kelas kita juga mengalami eh, ada kegiatan persiapan ujian termin, dan juga tambahan lagi itu terkait ini hari ini rumah itu ya memang persaingan ketat untuk mendapatkan rumah. Siapa cepat dia dapat, itu memang karena jumlah pelajar yang berangkat di tahun ini jumlahnya memang juga membeludak. Sehingga teman-teman ya seperti yang kita sampaikan tadi,
Ya, nanti namanya di list, entah opsi 1 atau 2 yang ditawarkan tadi segera di list saja. Nanti biar itu segera clear, segera selesai. Gitu ya. Langsung saja bisa di list namanya di siapa saja, ingin rumah yang mana, atau dibuat pollingnya. Nggak bisa ya kayak pollingnya, karena ini semuanya harus menentukan. Saya pengen yang 1, 2. Nah, hanya sekian anak, nanti yang lain bagaimana? Ya, yang lain nanti ternyata pengen gabung dengan rumah atau tambahan ada orang kok ternyata butuh 2 rumah, ya nanti bisa dua-duanya itu nanti bisa diambil. Karena ini juga ada tambah anggota yang lain-lain juga. Yang lain bisa, Pak, saya pengen ingin gabung di situ juga. Ya nanti langsung di list di grup. Oke, begitu ya. Kalau bisa itu di-clear-kan. Berikutnya yaitu kita membahas tentang bagasi. Sudah berapa bagasi yang sudah di list? Saya minta laporannya Mbak Magdalena ini. Gimana ini? Sudah berapa teman-teman yang Baru 14 Pak yang list. baru 14 dari total 25 ya. Nanti bisa di-share ulang linknya tadi. Nanti biar disuruh nimbang dulu bagasinya. Nanti kita akan melihat berapa bagasinya, bagaimana mengaturnya, sehingga yang kita cari menyesuaikan maskapai dengan jumlah bagasinya. Oke, gitu ya. Iya Pak. Oke, itu di-share lagi terkait bagasi. Apakah ada yang ditanyakan terkait bagasi ini dari teman-teman? Kemungkinan kita ntar naiknya pesawat Qatar sih. Kemungkinan bagasinya itu 46 kilo 23 dikali 23, jadi 2 tas gitu, mau pakai koper, mau pakai tas, mau pakai kardus, nggak jadi masalah. Yang penting satu tas itu beratnya 23 kilo, harus satu orang berarti 2 tas, jadi totalnya 46 kilo, terus sama diisi kabin 7 kiloan. Jadi Oke, 46 gitu. ditambah 7 kilo. Gitu teman-teman ya. Segera ya di list bagasinya. Kalau ada yang kosong, seenggaknya itu bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain. Mungkin untuk apa, kebutuhan apa. Ya, ditimbang teman-teman, istilahnya satu tas itu 23 kilo, nggak boleh lebih gitu. Itu untuk yang bagasi ya, yang kabin nanti 7 kilo. Oke, berikutnya, nah ini yang inti ya, yaitu pembahasan tentang visa atau visa pelajar. Alhamdulillah, di sini kan teman-teman ada beberapa penyelenggara, ada yang Porkapmi, terus ada Kemenak dan ada Gurfa. Ini sebagaimana yang disampaikan di awal dulu bahwasanya visa itu ada 2 jenis visa, ada visa pelajar, ada jenis POA. Visa pelajar, visa POA, sebagaimana yang dibahas kemarin, itu jatuhnya $140 dan itu harganya ya kalau dikeruskan menjadi rupiah yaitu menjadi sekitar 2.300.000 sampai 500-an. Akan tetapi alhamdulillah untuk teman-teman di Porkapmi sebagaimana permintaan di dulu bahwasanya minta visa pelajar. Sebenarnya kalau minta visa pelajar kemarin itu kita agak ragu, yaitu apa gimana? Karena berdasarkan informasi yang disampaikan kalau kita mengajukan visa pelajar akan tertunda jauh, itu akan sampai Januari karena jumlah visa yang diajukan itu numpuk banyak. Akhirnya dari Porkapmi mengupayakan supaya visa itu bisa dipercepat, yaitu dengan sistem lembur. Jadi meminta dari kedutaan besar untuk melembur atau mengebut hal tersebut.
Akan tetapi dari kedutaan ternyata lembur tetap hitungannya sudah berbeda. Nah, kemarin dari awal disampaikan kalau di lembur dipercepat itu jatuhnya adalah $50. Kok tinggi? Nah, ya segitu. Akan tetapi dari kita mengupayakan memberikan subsidinya atau memotong upaya tersebut yaitu menjadi $37 yang jadi itu kita yang bisa mampu membantu ya sekitar akhirnya jatuhnya menjadi $37. Berarti kepotong berapa itu? $17. Itu upaya yang kita upayakan ya. Jadi itu yang saya sampaikan ke teman-teman. Berapa sih $37 itu jadinya? Sebagaimana yang kita hitung kerusnya itu ya antaranya yaitu 600.000 jatuhnya. Jadi itu yang kita sampaikan bahwasanya itu percepatan, bisa percepatan jatuhnya segitu. Itu teman-teman. Nah, itu yang kita sampaikan. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan potongan yang jauh lebih besar daripada dari awal kita mengambil VOA, pasti kita akan membayar ya menjadi beban yang sangat berat sekali, yaitu 140, sekarang sisa 37, 37 ya. Nah, jadi kita membantunya sekitar $13. Itu yang bisa kita sampaikan. Jadi tanggungannya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Ali? Oh ya, coba Mas Robi masuk Mas. Ini beliau dari ini kakak kelas juga, mungkin bisa ngasih pandangan. Monggo. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini di sini soalnya masih agak hujan jadi suaranya mungkin agak nggak jelas ya. Jadi Jelas, untuk teman-teman semuanya, mohon maaf atas keterlambatannya untuk keberangkatan ini dikarenakan kan untuk kepengurusan visa itu kita tidak ada kuasa sama sekali. Dan alhamdulillahnya setelah pertemuan yang terakhir itu ternyata bisa dipercepat untuk kepengurusan visa itu walaupun ada biaya tambahan untuk kerja lemburnya itu orang-orang imigrasi atau orang-orang kedutaannya. Dan informasi terakhir yang saya dapat itu kan memang ada dua kepengurusan antara kepengurusan visa pelajar dan VOA. Akan tetapi untuk saat ini visa VOA itu menurut saya tidak memungkinkan. Karena apa? Karena maskapai yang tersedia dan yang mau menyediakan VOA itu harganya itu sudah tidak masuk budget. Untuk sekarang itu yang masih bisa mengeluarkan VOA itu maskapai-maskapai yang besar seperti Etihad, Emirates itu udah nggak ada yang harganya di bawah 10 juta. Rata-rata 10 juta up sampai ke 12 juta. Adapun Egypt Air itu tidak ada respon sebagaimana yang Mas Ali itu sampaikan kepada saya informasinya sudah mencoba menghubungi beberapa admin. Nah, untuk kepengurusan VOA bagi yang mau dipercepat keberangkatannya itu ada kemungkinan kecil walaupun sampai saat ini masih diusahakan untuk mencari tiket yang masuk budget. Karena kan untuk keberangkatan kita kan sama ya sama saya sama Mas Ali itu ngebudget keberangkatan dengan harga yang sama. Nah, berbeda dengan mediator-mediator yang lain. Jadi untuk keberangkatan tiket ini kalau misalkan di-up lagi harganya, itu udah nggak masuk budget. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang ingin dipercepat keberangkatannya, itu kita masih mengusahakan untuk mencari celah bagaimana caranya mendapatkan tiket yang murah agar bisa apabila ada yang mau diberangkatkan lebih dahulu, tapi untuk sampai saat ini belum bisa mendapatkan tiket yang masuk budget. Jadi sementara kita juga mohon maaf sebagai tim yang
mengurusi teman-teman semua. Kita masih berusaha dan memohon maaf sebesar-besarnya karena keterlambatan yang menurut saya lumayan jauh ya, walaupun misalkan kita itu udah menyetorkan berkas udah dari beberapa bulan yang lalu, tapi sampai saat ini kejelasan untuk keberangkatan ini masih tersendat di permasalahan visa. Tapi insya Allah saya itu diberikan informasi oleh Mas Ali, insya Allah kepengurusan berkas untuk Forkapmi itu kan, Forkapmi itu anggotanya ada 1.300, bukan anggota ya, calon mahasiswanya itu ada 1.300, ada 1.300 calon mahasiswa dan mendapatkan antrian yang keempat setelah Kemenag. Nah, akan tetapi dari 1.300 itu ternyata sisa 450 karena sisanya itu sudah menggunakan VOA. Ada beberapa orang yang sudah berangkat terlebih dahulu. Karena untuk memutuskan keberangkatan yang menggunakan VOA kan itu agak berat juga karena ada tambahan biaya kurang lebih 3 juta. 2.500.000 untuk untuk VOA-nya dan 250 untuk Tiket bayangan. tiket bayangan. Nah, kalau saya itu ngebudget lagi 250 itu kalau misalkan ada penitipan untuk ke mediator yang lain. Kemarin itu. Akan tetapi karena mediator-mediator lain itu sudah memutuskan untuk memberangkatkan para calon mahasiswanya menggunakan VOA dan tidak mungkin tidak mempertimbangkan antara berat atau tidaknya dengan tambahan yang jumlahnya sekian, sekitar 3 jutaan. Jadi mereka bisa berangkat terlebih dahulu. Nah, untuk kita semuanya kan ada beberapa anak atau ada beberapa orang tua yang merasa keberatan. Akhirnya kita mempertimbangkan untuk ya udah kita tunggu aja nih visa pelajar. Nah, yang insya Allah akan diurus pada hari Kamis besok. Yang kemungkinan besar untuk pengurusan visa itu 4 hari kerja sampai 7 hari kerja. Jadi keluarnya itu antara paling lama itu insya Allah Kamis depannya lagi, minggu depannya lagi, mungkin dari sekarang itu ya sekitar 10 harian lagi ya. Atau bisa lebih cepat dari itu. Mudah-mudahan aja ya kita berdoa bersama-sama. Agar teman-teman ini udah nggak jenuh nunggu hal yang masih tabu atau masih belum pasti ya. Karena kan kita juga nggak punya kuasa untuk mempercepat itu untuk segala macam lah, mengusahakan bagaimana menekan kedutaan dan lain-lain. Karena kita itu masih di bawah Forkapmi pun masih mengusahakan. Dan mudah-mudahan visa pelajar keluar lebih cepat. Dan untuk teman-teman yang bagasinya belum bisa update ke tim, ya semoga bisa dipercepat juga agar lebih mudah pendataannya. Dan jangan lupa teman-teman untuk menyiapkan mental kembali. Karena tantangan nanti di Mesir itu akan lebih besar atau akan lebih berat. Semoga teman-teman dikasih kesabaran yang lebih dan jangan lupa doanya juga ditambah agar kepastian penungguan kita tentang visa ini segera diterbitkan oleh kedutaan atau imigrasi yang ada di Jakarta, yaitu kedutaan Mesir. Mungkin hanya itu informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada edaran yang resmi lagi dari Forkapmi atau info-info yang lebih lagi dari kedutaan. Terima kasih semuanya, mungkin itu bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rofi terkait paparannya. Terkait visa tadi, sebagaimana yang sudah saya sampaikan, kita alhamdulillah bisa masuk pada proses visa pelajar, sebagaimana di rapat yang di pembahasan sebelumnya, kita menawarkan kepada teman-teman semua dan ternyata dari kebanyakan atau mayoritas menghendaki visa pelajar. Dan alhamdulillah visa pelajar kita sudah masuk proses. Tapi prosesnya kita tetap menggunakan percepatan, karena kalau tidak percepatan ya itu tadi. Dan akhirnya
Meskipun kita percepatan, tapi biayanya pun juga masih termasuk relatif lebih rendah dibandingkan yang harus menggunakan VOA. Tuh, terkait hal berikutnya, yaitu sesinya, ya ini kita dialog dan diskusi saja terkait kenapa, ada apa, dan kenapa, bagaimana, itu nanti silahkan ditanyakan saja, karena ini adalah ranah kita untuk berdialog dan berdiskusi. Silahkan teman-teman yang di sana ingin ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Monggo, monggo silahkan. Itu berarti total biayanya berapa Pak? Sekalian tiket sama apa visanya tadi. Oke. Monggo Pak Ali bisa menanggapi terkait hal tersebut. Gimana kurang jelas suaranya? Nah, jadi total berapa antara keseluruhan, yaitu nanti cakupannya tiket dan juga biaya apa tadi, tambahan visa tadi. Oke, sebenarnya gini ya. Visa terkait tiket itu sudah masuknya include di 14,5. Hanya saja itu ada tambahan visa ya. Jadi kita tambahan visa itu saja yang nanti menjadi tanggungannya. Tapi itu akan diinformasikan nanti setelah visa itu keluar, sebagaimana yang diinformasikan dulu. Bahwasanya akan diinformasikan ketika visa tersebut keluar, dan kita sudah sampaikan di apa tadi, bahwasanya ya sekitar 600.000 jatuhnya. Nanti Pak Ali yang akan menambahkan detailnya itu seperti apa. Monggo Pak Ali untuk menyampaikan. Iya teman-teman, insya Allah ntar untuk detailnya kita share di grup aja, maksudnya biar enak hitungannya, biar ntar sama Pak Kosim dibantu ngitungkan. Nah untuk teman-teman yang paling penting persiapan keberangkatan, karena untuk menunggu visa pelajar itu kan mendadak. Kalau semisal sekarang kan udah tanggal 2, kemungkinan kalau memang jadi Kamis minggu depan sekitar di tanggal 10. Nah, semisal kalau visa pelajar keluar ya mungkin lusa atau besok atau itu udah langsung isu tiket, dalam artian udah waktu keberangkatan gitu. Jadi mungkin karena kan aku masih menunggu visa pelajar keluar dulu, kalau udah jelas langsung aku telepon teman-teman untuk keberangkatan. Mungkin bisa jadi setelah itu lusa kita berangkat gitu. Jadi teman-teman ya estimasi mulai tanggal 10 sampai tanggal 14 gitu. Itu yang paling penting sih teman-teman, karena ya menunggu visa mau isu tiket sekarang belum berani, karena kan belum tahu kejelasan visa pelajarnya itu. Makanya sambil saya pantau sama teman-teman dalam minggu-minggu hari-hari inilah harus sudah siap semua bagasinya. Jadi semisal kalau ada masalah kendala atau apa atau barang bawaannya apa, bisa japri saya langsung gitu. Kurang lebih seperti itu Pak Kosim, tinggal teman-teman bisa tanya. Oh ya, mohon izin bertanya. Monggo silahkan. Ini kan saya dari Hurfah sama teman-teman itu ada 4 orang. Itu kami belum bisa melobi ke dalam mencari tahu Hurfah itu pakai VOA atau visa pelajar. Tapi kemarin pas saya kabarin terakhir itu katanya dia masih mengusahakan visa pelajar. Itu untuk langkah ke depannya itu kita itu gimana gitu? Kasih pandangan atau mau dibantu lewat teman-teman jenengan gitu, biar lebih cepat juga, biar bisa berangkat bareng gitu kira-kira. Monggo Pak Ali bisa menanggapi pertanyaan dari teman kita dari Hurfa terkait hal tersebut. Ya kayaknya yang Hurfa yang saat ini sih kayaknya mereka
masih fokus di visa pelajar. Lah visa pelajar mereka bisa jadi keluarnya setelah ujian karena mereka untuk isbat koye terus antrian di kedutaan mereka masih kurang lobbynya. Jadi kalau inisiatif saya sendiri ntar saya yang bantu ngurusin FOA-nya gitu untuk teman-teman Hurfa, teman-teman tinggal ngambil paspor aja di Hurfa aja. Oke, terkait itu disampaikan Pak Ali tadi ya, teman-teman Hurfa ya. Nanti terkait untuk percepatan dari teman-teman Hurfa, yang penting paspornya ada, paspornya bisa diambil di penyelenggaranya, di Hurfahnya. Nanti terkait FOA-nya, nanti biar Pak Ali yang akan mengajukan FOA-nya ke penyelenggara atau yang ada di travel Mesirnya. Nanti mungkin teman-teman Gurfah nanti akan ada pengarahan sendiri ya. Mungkin akan kita bahas lebih detail, nanti akan kita sampaikan saja. Nah, itu terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya tadi. Mungkin berikutnya ada yang ditanyakan lagi? Oke, ada yang lain? Afwan, kemarin Ahlan. masalah email itu gimana Pak kejelasannya dari Mesir? Masalah email kejelasannya. Oke, mungkin kakak kelas kita bisa bercerita sih tentang email, Mas Robi atau yang lainnya. Gimana sih email kejelasannya nanti? Jadi kalau untuk email itu tidak ada permasalahan ya kalau ke luar negeri ya. Yang bermasalah itu email itu dari luar negeri ke Indonesia, itu ada pemblokiran email. Tapi kalau dari Indonesia ke luar negeri itu insya Allah aman semuanya. Mungkin yang HP iPhone yang mahal-mahal itu sekarang ya itu masih ada email sih. Kemarin ada Mas Iqbal yang bawa HP iPhone yang bagus tapi masih kendala di email. Itu Mas Balya juga. Ini Mas Miko Monggo. mau angkat bicara, Pak. Bentar. Ayo. Masalah email itu kemarin HP Android tetap kena, Pak. Soalnya HP-nya Iqbal itu yang Samsung S23 itu kena 14.000 buat email. Berarti bukan dari luar negeri ke Indonesia. Memang dari luar negeri ke Mesir itu udah kena email semua peraturan barunya. Nah, untuk pembayaran email itu jasa-jasanya tuh nanti ada di Masisir sini gitu, Pak. Iya kayaknya HP yang mahal-mahal aja ya. Yang HP Bluetooth kayaknya aman-aman aja itu. Itu kurang paham, Pak. Biasanya tuh random di sini tuh. Ada yang kena, ada yang enggak gitu. Tapi biasanya dikasih jatah 3 bulanan masih bisa dapat sinyal. Tapi untuk peraturan yang secara detailnya itu nggak ada. Apa gimana? Biasanya kan kalau di Indonesia kan ada tuh peraturan detailnya tuh. Di harga $500 up itu email bayar. Kalau harga HP di bawah $500 itu email gratis. Nah, untuk peraturan di Mesir itu seperti apa kalau yang baru ya? Soalnya tahun kemarin itu saya di Mesir itu masih aman-aman aja, nggak ada aturan seperti itu. Oh iya benar Mas, kalau tahun kemarin tuh masih aman. Peraturannya itu mulai awal Januari kemarin. Pokoknya tuh HP yang masuk ke Mesir setelah Januari 2025 itu dikenai email gitu. HP saya ini itu saya cek, kan ada 2 SIM, SIM 1 dan SIM 2. Nah, yang saya pakai untuk dari awal pakai kartu Wi, kan saya masuknya kan bulan itu tahun 2024. Nah, itu tidak terkena email, tapi SIM saya yang saya kasih nomor Indo itu terkena email sekitar 3.000-an le. Saya lihat itu saya cek. Ya itu tergantung HP-nya itu, murah atau mahalnya tergantung HP-nya, pembayaran emailnya itu. Untuk kriteria mahal atau murah itu mungkin dari berapa juta gitu. Ya itu belum bisa dipastikan, nanti bisa dipastikan pas sampean masuk ke Mesir, terus nanti bisa dicek di webnya nanti kena email atau enggak. Ya itu bisa dicek nanti.
kalau kena IMEI itu habisnya berapa gitu. Ada tagihannya jelas ditulis di situ untuk membayar misalkan 500 lei gitu buat IMEI nanti terus terdaftar gitu. 500 lei itu berapa Mas Miko? 500 lei itu ya 100, sekitar sekarang 150.000. 150-an lah sekarang. Bisa aja segitu, bisa aja sampai 3.000 lei bisa jadi. Izin menambahi Pak, untuk masalah tagihan itu memang setiap merek, setiap HP itu belum pasti. Soalnya kan memang dari sini sendiri, pemerintah Mesir itu menyediakan web khusus untuk masalah IMEI tersebut. Jadi nanti kalau misal untuk pengecekan kena biaya berapa, itu ya bisanya di sini dulu. Nanti tergantung dari HP-nya apa, mereknya apa, tinggal kita daftarin aja di apa namanya di webnya tersebut, nanti akan keluar tagihannya berapa menurut hitungan sini sendiri sesuai merek HP-nya gitu. Oke, itu kan kalau berkaitan dengan kartu atau SIM card-nya kan. Tapi kan kalau sementara belum ada uang kan menggunakan WiFi kan juga masih aman kan, masih bisa berkoneksi. Iya. Di sini tuh nggak langsung keblokir Pak sinyalnya. Ada batas waktu 3 bulanan lebih gitu. Masih bisa pakai kartu sendiri. Oke, berarti kan intinya masih ada kelonggaran lah, masih ada waktu lah. Ada waktu dan juga kalaupun di sana seumpama ya sudah malas lah istilahnya. Tapi kan masih menggunakan WiFi itu kan masih bisa digunakan, masih bisa untuk komunikasi kan. Cuma Betul kalau Pak. masalahnya ya jadi itu nanti teman-teman santai aja ya karena memang belum begitu urgen betul. Nanti itu bisa bertahap saja. Oke, Kalau yang saya baca di ini apa ya, di apa namanya, di internet itu ada beberapa peraturan baru ya. Dan untuk harganya itu sekitar untuk pajaknya ya, itu masuk pajak berarti ya. Pembayaran IMEI itu sekitar di 37%, Pak. Mahal banget berarti ya. Iya makanya itu ya itu pun nggak pasti Mas sesuai HP-nya mereknya apa gitu. Soalnya ada standar sendiri di sini. Iya, maksudnya 37% itu kan standar HP. Ya berarti kalau misalkan HP-nya HP iPhone 15 atau iPhone 17 ya 37%-nya. Berbeda harga dengan Iya, HP Mito misalkan. betul betul gitu. Makanya nggak menentu. Ya berarti itu Semakin bisa mahal HP, diperkirakan gitu. semakin Maksudnya mahal IMEI. harganya itu bisa diperkirakan kalau misalkan harga internasionalnya berapa ya udah bisa dihitung sendiri, berarti perkiraan kenanya itu 37% dari harga HP itu. Iya. Kalau mau ngecek-ngecek dulu kira-kiranya mungkin bisa bantu ChatGPT aja. Tinggal nanti menyesuaikan apa namanya merek HP-nya, terus kira-kira kalau masuk ke Mesir itu kena berapa sesuai standar sini gitu aja. Terus kalau Oke, untuk masalah apa namanya apa ya istilahnya itu kayak untuk menanggulangi itu bisa diantisipasi atau disiasati lah pakai MiFi gitu. Soalnya kan kalau WiFi kan memang terbatas di rumah aja. Jadi kalau mau internetan di luar ada MiFi juga. Tinggal kita beli MiFi sama kartu, terus kita isi itu aja, isi internet kayak wifi-nan gitulah. oke, masih banyak solusi ya terkait hal itu. Kayaknya saya rasa itu belum sampai urgen betul ya. Terkait hal yang benar urgen yaitu adalah terkait bawaan teman-teman. Mana yang harus masuk bagasi, mana yang harus masuk di kabin. Apa yang boleh dibawa nanti naik pesawatnya. Nanti itu teman-teman harus disesuaikan dipisah ya, jangan sampai tidak dipersiapkan. Nanti Pak Ali akan memberikan arahan terkait bagasi. Oh ini ada Siapkan dan tambahan begitu. sedikit Pak untuk masalah Oke. yang HP itu. Kalau saya lihat ini ternyata saya kan sambil searching juga ya. Bagi para pelajar atau mahasiswa yang baru datang ke Mesir, bisa registrasi IMEI di bandara dengan memperlihatkan boarding pass, berarti memperlihatkan tiket. Dan gratis, tidak dipungut biaya. Adapun yang dipungut biaya itu yang tidak registrasi.
dan biayanya itu cukup mahal, yaitu tadi yang 37% itu. Makanya nanti teman-teman kalau misalkan ini nanti insya Allah saya coba cari info ke teman-teman yang masih pada di Mesir, yang senior-senior di sana, untuk bagaimana caranya registrasi dan lain-lain. Semoga bisa, dan apa yang barusan saya baca itu benar, sehingga tidak ada tambahan biaya lagi untuk pengurusan email. Oke, terima kasih Mas Robi terkait informasi terbarunya, update-nya. Oke, kita lanjutkan ya. Itu ya teman-teman ya, Mas Wildan ya. Gak usah khawatir ya. Insya Allah aman lah terkait hal tersebut. Oke, terkait bagasi yang saya sampaikan tadi, mungkin Pak Ali akan menjabarkannya terkait apa yang yang harus masuk di bagasi, mana yang nanti bisa dibawa ke kabin. Jadi supaya apa? Supaya nanti biar tidak odel-odel lagi, tidak bongkar pasang lagi, sudah disiapkan kayak gini, skema kayak gini, ternyata ini harus berada di bagasi, dan ini harus, kalau ini lebih baik di kabin kayak gitu. Monggo Pak Ali, silahkan Pak Ali untuk menyampaikan. Mungkin yang lain juga yang sudah pengalaman hal tersebut. Ya, untuk paling penting di kabin itu kan dibawa ke dalam pesawat yang dirangsel ataupun di tas gitu, ya 7 kilo lah. Ya bisa bawa kayak laptop, bisa bawa kayak charger gitu. Tapi yang dilarang itu bawa air gitu. Jadi mau air, terus mau parfum yang lebih dari 100 gram itu disita waktu kita ekstray buat masuk ke pesawat. Jadi teman-teman untuk yang bawa parfum, terus bawa kayak bahan-bahan skincare yang bercair itu lebih dibawa di bagasi aja, biar nggak kena ini apa sita di bandara. Itu yang poin pertama. Terus yang poin kedua, mungkin teman-teman yang waktu ke Turki lebih banyak bawa lauk pauk lah, jadi biar kita nggak usah beli-beli, tinggal masak nasi sama bawa lauk-lauk yang dari rumah gitu. Ya intinya kurang lebih seperti itu sih. Kalau mau bagasi itu aman-aman sih, semuanya barang nggak masalah gitu. Oh iya Pak, untuk bawa korek gas itu gimana Pak? Ini kan kita sebagai ahli Tuhan itu membawanya gimana? Kayaknya yang bahan barang tajam itu dilarang di kabin. Jadi yang menyerupai kayak pisau, terus korek api gitu, gunting juga lebih sensitif lah gitu, apalagi dibawa ke kabin. Oke, kalau kayak korek yang gas, karena dia berada di ketinggian itu kan mengkhawatirkan. Meskipun di dalam bagasi kayaknya tetap tidak diperbolehkan kayaknya. Nah, kalau untuk korek nih, untuk para perokok, kalau Jadi saya saran solusinya itu bawa pakai ini jet aja, apa saja. namanya, korek Korek, kayu. iya korek kayu itu. Jadi jangan bawa yang pakai gas. Bawa yang korek kayu, nanti ditaruh di bagasi. Itu yang disampaikan. Terkait yang cewek-cewek, tadi disampaikan Pak Ali, terkait skincare apapun, ya yang nanti skincare sekiranya apa, cair dan segala macam, apalagi kalau mengandung alkohol segala macam, ya itu diantisipasi ya, nanti kalau bisa ditaruhnya di bagasi. Itu harus bisa memisahkan antara mana yang boleh masuk ke kabin, mana yang masuk di bagasi. Supaya nanti teman-teman harapannya kan tidak bongkar lagi, bongkar pasang. Dan itu kalau bisa seperti yang kita sampaikan harus dilaporkan ya. Dilaporkan supaya kita segera memperkirakan jumlahnya. Kayak gitu. Jadi bisa dilobikan nanti. Gitu ya. Juga persiapan semuanya harus sudah di packing. Karena apa? Seperti yang disampaikan Pak Ali tadi, kalau bisa kita turunnya lebih cepat, kemungkinan kita lusanya
akan langsung isut tiket dan berangkat. Jadi jangan sampai teman-teman nanti ternyata belum persiapan apapun, bisa turun, tiket sudah diisut, teman-teman baru menyiapkannya, sehingga harus ekstra nanti. Belum lagi yang ada dari daerah-daerah mana yang mestinya harus cepat gitu kan. Itu yang kita arahkan, karena kita hari ini mestinya kan sudah selesai, karena kita agak terlambat karena prosesnya agak lebih panjang ya, mohon maaf ya sebenarnya. Tapi bagaimana lagi, kita persiapkan nanti kalau sudah turun yang langsung itu kita eksekusi, langsung kita persiapan berangkat. Itu. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman. Monggo silakan. Lauknya itu yang boleh dibawa itu kering. Tadi kan yang cair nggak boleh, Pak. Ya ampun. Oke, lauk ya boleh bawa tempe kering, bawa caos, bawa sambal ABC apa gitu kan, yang kayak gitu, itu aman-aman saja. Maksudnya cair itu yang mengandung alkohol, itu yang ada kandungan gas alkohol, itu yang dihindari. Kalau yang cair yang sekiranya kayak kecap, sambal, atau yang itu ya silakan dibawa saja. Kalau bisa bawa yang agak banyak ya, supaya pertama kali di Mesir itu biar bisa beradaptasi dulu, makan makanan Indonesia dulu itu, gitu. Silakan yang lain, mungkin ada yang ditanyakan. Ustaz. Maaf, Ustaz. Ya silakan. Niki, apa? Kan itu visa pelajar kan kemungkinan tanggal 10 keluar nggih? Insya Allah pokoknya kita gilirannya Kamis masuk, bisa 4 hari sampai 7 hari. 4 sampai 7 hari seperti yang disampaikan tadi. Kalau lebih cepat, ternyata bisa lebih awal keluarnya, maka keberangkatannya kan insya Allah juga akan lebih cepat. Kecuali nanti ada teman-teman yang, Pak, minta sekian, antara tanggal sekian sampai sekian ya, mungkin kita coba sama sudah turun. Turun kan, Pak Ali akan menginformasikan, oke teman-teman nanti seumpama ada Pak minta mundur 1 hari masalah, ya nanti disampaikan itu ke Pak Ali supaya Pak Ali tidak langsung isu tiket gitu. Coba ya berkoordinasi terus nanti ya, supaya intens saja nanti memantau grup, karena apapun informasi terkait keberangkatan ini akan nanti insya Allah akan kita share di grup gitu. Oke, ada lagi? Jadi kemungkinan itu jadi kemungkinan itu paling lambat bisa turun tanggal 10 nggih insya Allah. Insya Allah juga tidak sampai insya Allah. Sebagaimana janjinya dari kedutaan paling lama ya 1 minggu gitu. Niku untuk yang Iya. Niku untuk yang Forkap nih. Iya, Maaf Forkap. Ustaz baru gabung soalnya. Iya, itu untuk yang Forkapmi. Pelajar, kita pakai visa pelajar itu. tanggal. Ada lagi? Afwan, Pak. Untuk Nggih, kemarin nggih, silahkan. dari sarang apa itu Iya. ngerasa ada pelepasan gitu. Ada pelepasan sebelum berangkat, kira-kira H-1, H-2 itu
kita ada acara di pondok itu kira-kira gimana nanti Pak? Gini saja ya, makanya kita bisa berkoordinasi dengan Pak Ali. Yang penting kita pastikan kalau visa itu turun, Pak Ali akan share di grup, gitu kan. Jadi kalau teman, Pak minta waktunya untuk ini sebentar di sini. Nah nanti supaya itu bisa dikonfirmasi, Pak Ali biar bisa memperkirakan pengambilan tiket di hari apa. Nah nanti teman-teman segera kalau itu sudah diinformasikan Pak Ali. Gitu ya, supaya antara maju atau mundurnya itu disampaikan saja di Pak Ali. Tapi jangan lama-lama istilahnya, segera langsung. Jadi untuk apa kebutuhan apa yang perlu disiapkan hari ini, ya disiapkan saja seperti yang diarahkan tadi. Ada permintaan ingin ada pelepasan masalah, ya segera saja kalau ada informasi bisa turun, segera mengkonfirmasi ke Pak Ali untuk ada kegiatan ini, biar nanti langsung ditanggapi Pak Ali. Gitu ya. Ada lagi? Pak, napa? Untuk perkiraan biaya niku pinten kersane orang tua bisa ngira-ngira gitu. Oke, terima kasih terkait biaya. Ini biaya yang mana? Terkait tadi tambahannya yang dari kita yang for Kapmi itu tadi, yaitu visa percepatan itu tadi, yaitu pengajuan percepatan, yaitu tadi sudah disampaikan di awal, yaitu 600.000 visa percepatannya tadi. 600 kalau sebenarnya itu kalau terusnya kan pakai dolar. Sebenarnya itu 613.000. Kalau kerusnya menggunakan dolar 6.550 gitu. Jatuhnya sekitar segitu. Dan itu dibayar setelah percepatan apa sebelum? Nanti kalau sudah turun nanti akan diinformasikan. Nanti kan setelah turun diinformasikan dan selesai baru ada pemberitahuan itu. Ya sekitar 1 minggu inilah. Doakan mudah-mudahan segera clear gitu saja. Terus tiket pesawat Pak, perkiraan Pak, berapa? Tiket pesawat itu hari-hari ini ya ada tergantung, makanya tadi saya bilang bagasi untuk segera supaya kita bisa memperkirakannya. Jangan sampai nanti melebihi budget yang sudah ditargetkan. Ya perkiraan itu dari berapa ya? Untuk hari-hari ini ada sekitar 7,5-an dan juga ada lagi tambahan yang lain-lain, akomodasi yang lain-lain. Masih banyak yang perlu dihitung lagi terkait tambahan-tambahannya. Itu nanti dilihat di situ Mas. Jadi bagasinya itu dulu yang akan dilihat terlebih dahulu. Itu yang segera ya, untuk bagasi segera. Oke Pak, oke. Jadi itu yang bisa kita perkirakan itu, makanya kita minta update bagasi itu karena kita memperkirakan jangan sampai melebihi budget yang sudah disediakan karena apapun resikonya kan karena ini kita harus siapkan secara matang kan gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Ngapunten, Mbak. Silakan. Ya, afwan Ustadz sebelumnya mungkin dari para alumni dari asatid yang sudah selesai belajar dari Al-Azhar mungkin bisa memberikan kita apa ya, kayak sistem belajar di Mesir itu gimana Ustadz? Soalnya kan kita sampai Mesir itu kan jarak tempuh ke ujiannya itu kan dekat Ustadz. Jadinya sebaiknya buat kita itu gimana gitu Ustadz?
Oke, seperti yang disampaikan, makanya dari kemarin teman-teman kita sudah membuatkan halaqah belajarnya dan itu sudah berjalan ya. Yang lain gimana Mas Wildan sebagai ketua pelaksananya? Untuk halaqah belajarnya sudah jalan? Ya, Masih alhamdulillah sampai intens? Sudah berapa kemarin. muhadharah yang sudah diselesaikan? Oke, alhamdulillah sampun katam. Niki sekarang ulumul Quran. Oke. Jadi gini ya, Mas tadi yang siapa yang bertanya tadi terkait sistem belajarnya, memang kita tidak mampu untuk duduk sendiri, apalagi melamun sendiri, karena tantangannya beda suasananya. Maka kita perlu menyelesaikannya secara bersama-sama, yaitu membentuk halaqah belajar. Nanti teman-teman yang satu jurusan nanti berkoordinasi dengan temannya yang lain membuat halaqah belajar. Dengan sistem apa? Pembagian tugas. Nanti ada yang membaca dari halaman 1 sampai 30, 30 sampai yang kedua 30 sampai seterusnya, seterusnya. Dan itu bisa diselesaikan efektif dengan semuanya menyajikan materi-materinya masing-masing, yang lain nanti mendengarkan, mengintisarinya, nanti akhirnya disimpulkan kayak gitu. Jadi itu tidak terasa, itu sistem belajarnya. Itu pengalaman dan itu halaqah-halaqah itu sudah kita terapkan selama saya di Mesir juga sistemnya seperti itu. Itu yang Mas siapa tadi yang bertanya ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan lagi sebelum nanti kita. Halo, Oh, Pak. Iya silahkan. Itu titik berkumpulnya kira-kira di mana? Oke, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Titik berkumpul, nah nanti itu adalah setelah visa turun, kita akan informasikan titik kumpulnya. Kita akan pastikan titik kumpul, kita bisa bertemu langsung di Jakarta. Nanti terkait seragam, teman-teman yang sudah mendapatkan jatah seragam, saya minta tolong ya. Ada beberapa yang mengambil seragam, nanti akomodasi saya mintakan ke Pak Ali ya. Seragamnya masih ada di Jombang. Belum. Gitu. Nanti titik kumpul setelah bisa turun, tiket isut, kita menentukan titik kumpulnya. Titik kumpulnya insya Allah di Jakarta di gate berapa. Seenggaknya 12 jam sebelum keberangkatan kumpul di Jakarta. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Ada yang ditanyakan lagi? Satu atau dua sebelum saya tutup? Oke, jangan lupa terkait rumah tadi, segera ya. Jangan sampai nanti teman-teman sampai ke Mesir karena tidak dapat rumah nanti malah gelandangan atau malah repot semua. Nanti segera ya di list rumah yang sudah ditawarkan di grup tadi segera supaya teman Rumah yang jauh mencari kan. rumah, supaya teman yang di rumah yang di Mesir, kakak-kakak kelas kita segera bisa mengiakan, mendilkan seperti yang disampaikan tadi, tidak usah nanti itu biar segera didil kan. Oke, monggo. Silahkan yang mau yang angkat. Iya, maaf Ustaz, itu boleh tahu berapa ya total keseluruhan untuk biaya itu kalau diperkirakan itu semuanya berapa ya Ustaz? Mohon maaf. Oke. Kalau kita menghitungnya dari seluruhannya, dari biaya awal kita melakukan registrasi sampai kita berangkat itu, ya saya memperkirakannya, memperlihatnya itu tergantung level mustawa yang diikuti juga, ya hampir sekitar 25 sampai 30-an ya.
senada dengan sekitar sekali berangkat umroh. Apalagi kalau keberangkatan saja yang seperti yang disampaikan kemarin ya, sebagaimana yang tercantum di brosurnya, itu yang sudah disampaikan. Adapun kalau total keseluruhannya ya dari registrasi awal sampai keberangkatan hari ini ditambah akomodasi tambahan-tambahan seperti ini ya, diperkirakannya jatuhnya antara 25 sampai 30-an. Tergantung level mustawanya. Hanya semakin level mustawanya tinggi dalam seleksi markas takwir, ya insya Allah semakin berkurang tanggungannya, biayanya. Tapi kalau jatuhnya di level mustawa yang awal, ya itulah yang akan menjadi beban sedikit. Bukan sedikit lagi, banyak menurut saya. Itu yang saya sampaikan. Ada lagi? Sebelum saya akhiri, nanti kalau ada yang kurang. Oke, silakan. Silakan. Betul Ustaz, pun. Itu Ustadz, kemarin kan ada pembahasan bahwa dolar raja itu Ustadz. Pecahan dolar itu. Jadi enggak? Oke Pak Ali, terkait kemarin arahan untuk bawa pecahan dolar gimana Pak Ali? Ya, jadi teman-teman bawa uang 20 dolar. Kalau bisa 20 pecahan 20 pas gitu. Karena untuk memperpanjang visa itu mereka minta 20 dolar pas gitu. Kalau ada 50 ya disuruh pecahin dulu gitu. Jadi teman-teman sediain teman-teman uang 20 dolar gitu. Jadi visa ini mungkin cuma 3 bulan berlaku, habis itu berpanjang pakai surat keterangan kuliah dapat 1 tahun. Jadi teman-teman dari rumah menyiapkan 20 dolar saja gitu. Oke, gitu ya informasinya. Nanti kalau pingin Pak, siapkan Bapak, nanti kalau pengennya Pak Ali yang mencarikan, biar Pak Ali yang nanti menyiapkannya, mencari pecahan 20 dolar, teman-teman tinggal bilang saja biar Pak Ali yang langsung carikan. Nanti biar dibagikan di Jakarta. Terserah nanti teman-teman enaknya gimana. Silakan Bapak berkonsultasi, berkoordinasi dengan Pak Ali. Oke, ada lagi? Sebelum kita tutup? Pak, untuk kemarin Turki itu gimana? Dan kalau biaya kita atau uang saku kita selain pesawat itu, uang saku pribadi itu kira-kira nyiapkan berapa gitu? Monggo Pak Ali. Kalau ke Turki itu untuk penginapannya sekitar 130 sampai 200 per harinya. Jadi tergantung teman-teman mau berapa hari, misal 3 hari ya tinggal 130 dikali 3. Terus yang untuk transportasi dari bandara ke rumah PP itu sekitar 130. Terus untuk jalan-jalannya ya pakai ngetep mungkin sekitar 100.000 atau 70.000 gitu. Itu aja sih. Ya sisanya untuk makan-makan. Jadi teman-teman semuanya ya tak suruh bawa lauk pauk ya macam-macam. Ada yang mau bawa sarden, ntar taruh di bagasi. Misal ada yang bawa kentang Mustafa atau bawa tempe kering macam-macam atau sambal pecel atau kecap atau saus gitu. Jadi ntar waktu kita makan kita pakai itu aja. Jadi ntar saya sama teman-teman bantu beli nasi, beras, minyak, telur itu aja sih. Jadi lebih banyak memasaknya. Jadi pengeluaran kurang lebih seperti itu tadi. Ya mungkin kalau bisa dimaksimalkan di bawah 1 juta lah gitu. Jadi kita ntar transparan juga. Jadi waktu kita mau berangkat kita langsung diskusi bareng, kita mau cari rumah yang seperti apa biayanya, terus pengeluarannya segini, terus biayanya berapa hari di sana, seperti gitulah. Itu setelah visa keluar kita ntar bahas masalah yang di Turki.
Oke, gitu ya. Berarti plus jalan-jalan di Turki backpacker. Bisa tiketnya sudah ditanggung Pak Ali semua ya. Tiket pesawat. Karena untuk jalan-jalannya teman-teman sendiri. Oke. Semuanya Pak. Pak Ali kayaknya belum sanggup kalau semuanya karena kasihan Pak Alinya. Ini saja sudah pusing katanya. Ya gitu ya yang bisa kita sampaikan terkait itu, terkait persiapan kita keberangkatan. Insya Allah kita akan ada hal semacam ini lagi, yaitu setelah PISA turun, itu bahkan kita harus betul-betul sudah siap betul. Kalau ini kan persiapan yang mendekati sekali, insya Allah setelah PISA-nya turun, semuanya berarti kan sudah siap untuk meluncur ke tempat tempat titik yang telah ditentukan. Jadi dan juga terkait intent pembahasan kita nanti di saat bisa sudah turun itu insya Allah akan membahas terkait perjalanan atau kegiatan di Turki atau mampir di Turkinya. Itu yang akan kita bahas setelah ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan tambahan, nanti bisa disampaikan saja, bisa di WA ke Pak Ali langsung terkait apa dan bagaimananya. Bisa silahkan berkonsultasi. Nanti terkait teman-teman Gurfah nanti akan kita agendakan membahas ini setelah ini kita akan bahas juga. Kita akan sampaikan juknis dan mekanismenya. Supaya teman-teman Gurfah juga harus menyiapkan segala sesuatunya. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau semuanya sudah saya repotin untuk kumpul gabung bersama. Apabila ada kata-kata yang kurang pas, yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.